Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal PPG. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. 1. Treatment atau perlakuan dalam melaksanakan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. Jawabnya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. 2. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Jawabnya adalah A. Penilaian proyek. 3. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Jawabnya adalah C. Silabus mata pelajaran. 4. Perhatikan berikut. 1. Membuat soal, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Analisis silabus, 4. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskoran, 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4, B. 3, 2, 1, 6, 4, 5, C. 3, 2, 1, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabnya adalah B. 3 yaitu analisis silabus, 2. Menyusun kisi-kisi, 1. Membuat soal, 6. Menyusun lembar jawaban, 4. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskoran. 5. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian. Apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkat. Jawabnya adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. 6. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan, B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem, C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem, D. Gambar hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jawabnya adalah C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. 7. Bapak Roni adalah guru mata pelajaran. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks, bergotong royong, dengan suara jelas selama 2 menit.
Siswa menyimak dengan seksama. Tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman, B. Membaca dalam hati, C. Membaca nyaring, D. Membaca permulaan. Jawabnya adalah C. Membaca nyaring. 8. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA. Nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperhatikan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia, B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan, C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat, D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Jawabnya adalah D. Menugasi peserta didik melaksanakan praktikum IPA. 9. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD. Khususnya, pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia, B. Memperagakan tubuh diri sendiri, C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, D. Hanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Jawabnya adalah B. Memperagakan tubuh diri sendiri. 10. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal. Jawabnya adalah C. Imitasi. 11. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan kawan-kawan, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa A. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organization, individualisasi nilai, characterization. B. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, transferring, karakterisasi nilai, characterization. C. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organization, karakterisasi nilai, characterization. Jawabnya adalah C. 12. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam penyajian cerita atau kasus adalah A. Media audio, B. Media visual, C. Media gambar, D. Media audio visual. Jawabnya adalah D. Media audio visual. 13. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, B. Penentuan ranking kelas, C. Bahan mengisi rapot siswa, D. Penentuan ranking sekolah. Jawabnya adalah A. Bahan penyusunan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 14. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna. Sesuai tahap perkembangan siswa, A. Mengamati PowerPoint, B. Gambar makanan sehat, C. Kartu makanan, D. Mengamati berbagai makanan sehat. Jawabnya adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. 15. Ali ketika diadakan ulangan akhir semester, diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur, B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri, C.
menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Jawabnya adalah D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Ini adalah pengecualian ya teman-teman. 16. Jika rumusan indikator terampil mengomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematis, komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, serta objektif. Jawabnya adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. 17. Untuk membelajarkan kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif. B. Membaca kalimat sederhana. C. Melengkapi kalimat belum selesai. D. Menyusun kalimat sederhana. Jawabnya adalah D. Menyusun kalimat sederhana. 18. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pada pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Jawabnya adalah A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi yang sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. 19. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis. C. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah. D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Jawabnya adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. 20. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Jawabnya adalah A. Selanjutnya 21. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabnya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. 22.
Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditentukan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Jawabnya adalah A. Penilaian acuan patokan. 23. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan guru bahasa Jawa melakukan pengategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberi nilai 90. Penilaian seperti ini adalah A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Jawabnya adalah B. Penilaian acuan norma. 24. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator, B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap, C. Menyusun kisi-kisi, D. Membuat atau menulis soal, E. Membuat pedoman penskoran. Jawabnya adalah A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator ini dilakukan bukan pada saat menulis soal, tetapi dilakukan pada saat menyusun RPP. 25. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal, B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal, C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1, D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Jawabnya adalah C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. 26. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik, B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas, C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik, D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah, E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Jawabnya adalah E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. 27. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah A. Berbasis aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, B. Hanya menyajikan 3 aspek yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran, C. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran, D. Disajikan sederhana sehingga mudah. Jawabnya adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. 28. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Safe learning, E. Efficient learning. Jawabnya adalah B. E-learning. 29.
Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Jawabnya adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nomor 30. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Jawabnya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. 31. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabnya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. 32. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. Jawabnya adalah B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. 33. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Jawabnya adalah D. Kurang setuju seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. 34. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Tingkat kepentingan KD, E. Jangka waktu penggunaan media. Jawabnya adalah E. Jangka waktu penggunaan media. 35.
Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Jawabnya adalah C. Analisis minggu efektif. 37. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Raport, D. Produk, E. Kinerja. Jawabnya adalah B. Portofolio. 38. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Pertanyaan langsung, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan diri, 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 123, B. 135, C. 124, D. 125, E. 145. Jawabnya adalah C. 124. 1 yaitu observasi, 2 yaitu pertanyaan langsung, 4 laporan diri. 39. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, atau patung, lukisan, gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Jawabnya adalah B. Penilaian produk. 40. Dalam penyusunan instrumen penilaian tertulis, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan, E. Konstruksi. Jawabnya adalah C. Relevansi. Demikian pembahasan soal-soal ujian kompetensi PPG ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.